Saudara Otto Hasibuan. Jadi kenapa jadi Hotman Paris yang sewot gitu? Saudara Otto Hasibuan. Hotman Paris telah diskor oleh Dewan Kehormatan Pusat Pradi. Otto, hari ini nasib Anda bagaimana? Hotman Paris tidak lagi boleh beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan. Hai teman-teman, kita berjumpa lagi di Masker Hitam, channel yang membahas hukum dari sudut apa aja dengan cara yang sedikit santai dan tentunya membuat kita semuanya merasa asik. Silahkan subscribe dulu, dan untuk yang belum tertarik, tonton video kami terus-menerus dan sampai habis, sampai Anda merasa tertarik. Oke, di video kali ini kita akan membahas perseteruan yang seru nih antara pengacara senior, pengacara kondang, dan pengacara tajir di media sosial yang sedang heboh, teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Hotman Paris melawan Otto Hasibuan. Perseteruan ini tuh mulai muncul pada saat sekitar tanggal 18 April lalu ya. Hotman Paris mengunggah belasan video yang berisi sindiran dan kritikan terhadap rekan sejawatnya Otto Hasibuan. Lantas apa sih masalahnya? Kenapa Hotman tiba-tiba heboh dengan melontarkan sindiran dan kritikan sebanyak itu? Oke, setelah kita telaah, ternyata Hotman menonton kembali video-video pidato atau video-video ceramahnya Ketua Pradi Otto Hasibuan ini, yang menurut Hotman di video-video tersebut Otto kerap menyindir dirinya karena sering tampil mewah, sering memamerkan harta dan asisten pribadi atau yang sering disebut asprinya Hotman. Dan menurut Hotman, Otto menyampaikan bahwa memamerkan harta semacam itu adalah sebuah pelanggaran kode etik. Menanggapi kehebohan Hotman tersebut, Otto langsung mengadakan konferensi pers dan dia mengklarifikasi beberapa hal, diantaranya bahwa dia tidak pernah mengatakan advokat yang memamerkan harta itu melanggar kode etik. Dan dia juga tidak pernah meminta Dewan Kehormatan Advokat untuk memproses advokat-advokat yang memamerkan harta seperti yang disampaikan Hotman. Tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Hotman pun lagi-lagi mengunggah video. Nah, kali ini tidak hanya sindiran dan kritikan terhadap Otto, tetapi sudah masuk ke hal mempertanyakan kepengurusan Otto di organisasi advokat Pradi. Saudara Otto Hasibuan, Ketua Umum Pradi versi Otto. Hotman minta agar dalam 1 kali 24 jam Anda tunjukkan kepada publik dan juga kepada para advokat di lingkungan saudara apakah Anda mempunyai surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan Anda sebagai pengurus dari Pradi Otto. Unggahan-unggahan lain di Instagramnya, dia bahkan sampai menyinggung menantu-menantunya Otto yang adalah pengacara juga. Salah Hotman Paris, tapi kasus viral PKPU itu perlu sekarang selidiki. Mantu satu kuasa di Bitung, mantunya yang lain jadi pengurusnya dalam satu PKPU yang sama. Bla. Ya, pengurus ini adalah sebuah profesi khusus yang mengurusi harta debitur yang sedang dinyatakan PKPU oleh pengadilan. Isu terakhir yang makin heboh, Hotman menyampaikan sebuah putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi terkait kepengurusan Otto di organisasi Pradi. Jadi menurut Hotman, di putusan pengadilan ini, pengurusan Otto dinyatakan tidak sah. Karena menurut putusan tersebut, pengangkatan Otto sebagai pengurus hanya dibuat berdasarkan rapat pleno, padahal seharusnya melalui Munas. Membuat makin seru, teman-teman. Otto Hasibuan pun tidak tinggal diam, tidak mau kalah dengan kehebohan, dengan serangan, dengan kritikan dan sindiran si Hotman Paris ini. Dia pun membuat video klarifikasi di Instagram pribadinya. Seandainya lah benar putusan Mahkamah Agung itu menyatakan bahwa anggaran dasar yang diputuskan berdasarkan tidak sah, implikasinya sama sekali tidak ada terhadap Pradi. Implikasinya tidak ada hubungannya dengan kedudukan saya sebagai ketua Pradi, karena yang dibatalkan itu adalah anggaran dasar yang direbut oleh rapat pleno, sedangkan saya terpilih berdasarkan anggaran dasar yang sudah disahkan oleh Munas. Ini poin utamanya. Jadi kenapa jadi Hotman Paris yang sewot gitu, ya kan? Gak ada apa-apanya putusan itu. Di video lain, Otto juga menyampaikan informasi yang sedikit mengejutkan, teman-teman, bahwa ternyata Dewan Kehormatan Pradi telah memberhentikan sementara si Hotman Paris ini dari profesi advokatnya. Hotman Paris telah
ceritanya begitu, berarti Hotman Paris udah nggak bisa bersidang. Seharusnya konsepnya seperti itu, teman-teman. Tetapi ada informasi lain nih dari kubu Hotman. Dia pun membuat konferensi pers beberapa hari lalu ya, setelah heboh dengan unggahan-unggahan video sindiran dan kritikannya. Di dalam konferensi pers tersebut, dia menyampaikan bahwa dia sebenarnya telah mengundurkan diri dari organisasi advokat Peradi dan telah bergabung dengan organisasi advokat baru yang bernama Dewan Pengacara Nasional. Seharusnya sih dia masih bisa bersidang dengan bergabungnya dia ke organisasi yang baru ini ya, karena untuk bisa bersidang dia menggunakan kartu advokat dari organisasi yang baru ini. Ini kartu saya ini, saya sah bersidang. Ya, kita mau bersidang, ayo. Nina, Hotman Paris sah sebagai advokat, ada SK menterinya. Ya, di sini nih. SK Menteri Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Oke. Terkait organisasi advokat baru ini, kita sedikit flashback ya. Setelah kita melihat beberapa unggahan foto maupun video Hotman Paris di Instagramnya, bersamaan dengan unggahan yang berisi kritikan dan kehebohan, dia juga mengunggah foto dan video bersama dengan organisasi advokat baru ini. Dia udah sering lah mempromosikan Dewan Pengacara Nasional ini. Oh ya, sebagai tambahan informasi teman-teman, anaknya si Hotman ini juga ternyata telah bergabung di organisasi baru ini sebelumnya. Bahkan ada yang menjadi pengurus kalau nggak salah. Lantas, apakah organisasi ini milik Hotman Paris? Kenapa dia mempromosikannya bahkan sampai membuat kehebohan seperti ini? Lagi-lagi kita tidak bisa memastikan itu. Atau jangan-jangan dia sengaja buat kehebohan seperti ini sekaligus mempromosikan organisasi advokat barunya ini. Apalagi ya followers Instagramnya Hotman Paris cukup memadai lah untuk endorse apapun, termasuk organisasi seperti ini. Itu sih hanya asumsi dari kita ya teman-teman. Dari rentetan unggahannya di Instagram, berbarengan dia bikin kehebohan semacam ini, kalau secara teori cocokmologi sih ya cocok. Semacam strategi marketing lah gitu mungkin ya. Balik lagi, ini hanya asumsi. Kita belum menemukan fakta terkait itu. Lalu gimana bang kasusnya? Oke, saat ini situasinya makin panas ya teman-teman. Soalnya advokat-advokat dari organisasi Peradi sudah melancarkan serangan nih kepada Hotman Paris. Ada yang menyampaikan somasi terbuka, ada yang mengancam akan menggugat Hotman Paris. Bahkan ada yang sudah melaporkan Hotman Paris ke polisi. Nah, sementara di pihaknya Bang Hotman, di beberapa unggahannya di Instagram dia sibuk mengklarifikasi teman-teman. Dia menyatakan bahwa pernyataannya dipelintir oleh media karena dia tidak pernah bilang bahwa organisasi atau lembaga Peradi itu tidak sah. Saya tidak pernah menyebutkan Peradi versi Otto sebagai institusi, sebagai perkumpulan, sebagai tidak sah. Saya juga tidak pernah menyebutkan DPC Peradi sebagai institusi, sebagai perkumpulan, sebagai tidak sah. Saya tidak pernah mengucapkan itu. Dan di postingan-postingan terakhirnya, dia bahkan terang-terangan mengajak damai nih kepada advokat-advokat dan meminta untuk mencabut laporan. Walaupun dia tidak pernah menyampaikan permintaan maaf seperti yang diminta oleh advokat-advokat Peradi. Nah, kalau gitu apakah Hotman takut atau panik ya karena merasa terpojokan? Belum tentu teman-teman, kita tahulah sepak terjang pengacara satu ini. So, pantau terus channel ini dan subscribe. Siapa tahu kami bisa mengupdate terus perkembangan perseteruan yang seru ini, teman-teman. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Hotman Paris. Salam Hotman Paris. Salam Hotman Paris.